نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita masih pada kaidah tsalitsah, kaidah yang ketiga, di mana Syekh menyebutkan padanya dalil-dalil yang menunjukkan fakta bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah dulu mereka dalam menyembah itu bermacam-macam sesuatu yang mereka sembah. Baik itu bebatuan, demikian pula ada yang berupa orang-orang saleh, para nabi dan para malaikat. Dan terakhir kita baca sampai wadalilus salihin. Iqra. Kita baca qauluhu wadalilus salihin ay ad-dalil ala anna hunaka man kana ya'budu as-salihina minal bashari ala zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalil orang-orang saleh yaitu dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang beribadah kepada orang-orang saleh dari kalangan manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Qaulullah ta'ala ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka-mereka yang para manusia tersebut menyembahnya juga mengharapkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menempuh jalan mana di antara mereka yang mampu bisa mendapatkan kedudukan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Jadi mereka-mereka juga sama beribadah kepada Allah. Nah, jadi tidak pantas hamba yang beribadah kepada Allah juga diibadahi oleh hamba yang lain. Ini maksudnya. Jadi dalam ayat ini untuk menunjukkan keadaan yang diibadahi itu ternyata adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Ja'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi qaulillahi azza wa jalla ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah qala nafarun minal jinni aslamu wa kanu yu'badun fabaqiya alladzina kanu ya'buduna ala ibadatihim wa qad aslama an-nafaru minal jinn. Sekelompok dari kalangan jin telah masuk Islam yang dulunya mereka diibadahi. Kemudian orang-orang yang beribadah kepadanya masih tetap beribadah kepada jin-jin tersebut, padahal sekelompok jin tersebut telah masuk ke dalam Islam. Akhrajahu Muslim. Wa fi riwayatin qala nazalat fi nafarin minal Arab kanu ya'buduna nafaran minal jinni fa aslama al-jinniyun wal insul ladzina kanu ya'budunahum la yash'urun. Dalam riwayat yang lain katakan bahwasanya ayat ini turun pada sekelompok dari kalangan Arab yang dulu mereka beribadah kepada sekelompok jin. Kemudian para jin itu masuk Islam dan manusia yang beribadah kepada mereka tidak menyadarinya, tidak tahu. Dan ini maknanya lebih jelas, teman. Jadi masih terus beribadah pada para jin itu padahal jinnya sudah masuk Islam. Berarti jinnya sama-sama beribadah, ya kan? Tapi jin beribadah kepada Allah.
Sedangkan manusia beribadah pada jin itu tentunya tidak pantas. Qala wa yabtaghuna ayatlubuna minallahi az-zulfah wal qurbah. Maksudnya mereka memohon dari Allah Subhanahu wa taala kedekatan. Wa yatadarra'una ila Allahi fi talabil jannah, dan betul-betul memelas kepada Allah dalam memohon surga. Wahiyal wasilah, dan itulah al-wasilah. A'lamahumullahu ta'ala anal ma'buda yamtaghuna al-qurbata ila rabbihim. Naam. A'lamahumullahu ta'ala anal ma'budina yamtaghuna al-qurbata ila rabbihim. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya ma'budin yaitu yang diibadahi. Nah, yang diibadahi tersebut ternyata juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kedekatan. Jadi sama-sama hamba yang tidak pantas untuk diserahkan beribadatan kepadanya. Wal ha wal mim fi rabbihim ta'udu 'alal 'abidina aw 'alal ma'budina aw 'alaihim jami'a. Dan ha serta mim pada rabbihim itu bisa kembali kepada orang-orang yang beribadah atau yang diibadahi atau kepada keseluruhannya. Naam. Wa amma yad'una fi'lul 'abidin wa yamtaghuna 'alal ma'budin. Fa'ala. Wa amma yad'una fa'alal 'abidin. Adapun yad'un maka kembalinya kepada 'abidin, yaitu orang-orang yang beribadah tersebut yad'un. Sedangkan yabtaghun ini alal ma'budin. Yabtaghun yaitu yang diibadahi para jinnya, berarti ya tidak. Berarti kata pada yad'un ikhwan, wawunya itu kembali kepada manusia yang beribadah pada jin, sedangkan yabtaghun wawunya kembali kepada para jin yang diibadahi. Paham? Ayyuhum aqra, ya, ayyuhum aqrab, ibtida'un wa khabar. Wa yajuzu an yakuna ayyuhum aqrabu badalan min ad-dhamir fi yabtaghun, wal makna yabtaghi ayyuhum aqrab, yabtaghi ayyuhum aqrabul wasilata ila Allah, aqrabul wasilati ila Allah. Maknanya dia dia berusaha memohon mana yang paling dekat jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dan mereka berharap rahmat Allah serta khawatir azabnya, sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu mahdhura, ay makhufa, sesuatu yang dikhawatirkan, ditakuti. La amana li ahadin minhu, tidak ada jaminan keamanan untuk seorang pun dari azab Allah. Fa yang bagi an yuhdzara minhu wa yukhaf, sehingga seyogyanya untuk khawatirkan dan ditakutkan. Qala wa qad dallatil ayatu ala adami jawazi ibadatis salihin sawa'un kanu minal anbiya'i was-siddiqin aw minal awliya'i was-salihin, fala tajuzu ibadatuhum li'anna al-kulla ibadun lillahi fuqara'u ilaih. Ayat telah menunjukkan tentang tidak bolehnya beribadah kepada orang saleh. Sama saja apakah mereka itu para nabi, para siddiqin, atau dari kalangan para wali-wali yang saleh, tidak boleh untuk beribadah kepada mereka. Kenapa? Karena semuanya adalah hamba-hamba Allah yang butuh kepada Allah. Fakaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa ala, bagaimana mereka diibadahi bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayati raddun ala man yad'u salihan wa yaqulu ana la usyriku billahi syai'a, asyirku ibadatul asnam. Dan pada ayat ini bantahan pada orang-orang yang mengatakan ala man yad'u salihan, orang-orang yang beribadah kepada orang saleh, berdoa meminta kepadanya dalam keadaan dia mengatakan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Syirik itu hanyalah peribadatan kepada patung, sedangkan aku mintanya kepada orang saleh. Nah, ini dibantah dengan kaidah ketiga, paham? Jadi kaidah ketiga untuk membantah syubhat itu. Nah,
Yang baru-baru yang belum lewat kaidah pertama hendaknya berusaha untuk memahami inti kaidahnya saja. Mungkin Abu Zaid ya untuk mengejarkan. Ya, dijelaskan matanya saja sehingga kaidah 1, 2 paham. Ya, 4 kaidah ini kita harus keluar semuanya sudah apa? Sudah bisa memahaminya. Ya, 4 kaidah. Baik, kaidah ketiga mudah. Naam. Yaitu apa? Fakta yang menunjukkan tentang apa? Keadaan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka peribadatannya bermacam-macam dan Nabi tidak membeda-bedakan. Nah, kaidah pertama kedua nanti butuh dikejar. Nah, mungkin cari waktu ba'da ghadakah atau yang lain. Dipahamkan terutama yang belum ikut ya. Tidak perlu baca kitab, tidak. Maksudnya tidak perlu baca kitab ini, yang penting dipahamkan inti kaidahnya, suruh nyatat. Qala Ibnu Taimiyah fi hadhil ayatil karimah lama dzakara aqwal al-mufassirin wa hadhihi al-aqwalu kulluha haqqun fa innal ayata ta'ummu man kana ma'buduhu 'abidan lillah. Ibnu Taimiyah dalam ayat yang mulia ini tatkala menyebutkan pendapat-pendapat ahli tafsir, dan pendapat-pendapat ini semuanya hak. Karena sungguhnya ayat itu umum mencakup siapa saja yang ma'budnya ya, sesembahannya itu adalah hamba Allah. Ya, ayat ini berarti ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Intinya apa? Berbicara tentang apa? Tentang siapa saja yang beribadah kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang makhluk ini juga beribadah kepada Allah. Misalnya, nah, seorang beribadah pada wali-wali, pada orang soleh, beribadah kepada jin yang telah masuk Islam seperti dalam perkataan Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Sawa'un kana minal malaikati aw minal jinni aw minal bashar, sama saja ya, dia itu dari kalangan malaikat atau dari jin atau dari manusia. Wassalafu fi tafsirihim yadhkuruna tafsira jinsil muradi bil ayati ala naw'it tamthil. Dan para salaf dalam tafsir mereka menyebutkan tafsir dengan apa? Jenis yang dimaksud dengan ayat. Naam, atas suatu naam dalam bentuk apa? Permisalan ya, memberikan contoh. Memberikan suatu macam contoh. Kama yaqulu turjuman liman sa'alahu ma ma'nal khubz. Sebagaimana penerjemah mengatakan kepada orang yang bertanya kepadanya, apa makna khubz? Fayurihi roghifan. Kemudian dia apa? Menunjukkan roghif, ya, suatu roti. Fayaqulu hadza. Kemudian dia mengatakan inilah khubz, roti. Fal isyaratu ila naw'ihi la ila 'ainihi. Maka isyarah di sini kepada apa? Jenis dari jenis-jenis apa? Roti, ya kan? Jenis roti. Bukan kepada apa? Kepada zat roti itu, karena khubz itu sesuatu yang mencakup banyak. Paham? Walaysa muraduhum min hadza takhsis naw'in min syumulil ayah. Dan bukanlah maksud para salaf itu pengkhususan suatu jenis dari cakupan makna ayat. Fal ayatu khitabun likulli man da'a min dunillahi mad'uwa. Sebab ayat itu diarahkan kepada semua yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikal mad'u yabtaghi ilallahi alwasilata wa yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba. Dan yang diibadahi tersebut mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kedekatan, mengharapkan rahmat dan khawatir azabnya. Berarti fa kullu man da'a mayyitan aw ghaiban minal awliya'i wasalihin sawa'un kana bi lafdil istighatsati aw ghairiha faqad tanawalathu hadhil ayatul karimah. Siapa saja berdoa kepada mayit atau orang yang tidak hadir dari kalangan para wali dan orang-orang saleh, baik itu dengan lafaz istighatsah atau yang lainnya, maka sungguh telah termasuk
tercakup dalam ayat yang mulia ini. Kama tatanawalu man da'al malaikata wal jin, sebagaimana juga mencakup siapa saja yang berdoa beribadah kepada malaikat dan jin. Faqad nahallahu ta'ala min du'aihim, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari berdoa meminta-minta kepada mereka. Wa bayyana annahum la yamlikuna kashfad durri 'anid da'ini wala tahwilah. Dan Allah jelaskan bahwasanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyingkap kemandaratan dari orang-orang yang berdoa, tidak pula mengubahnya. Wala yarfa'unahu bil kulliyah wala yuhawwilunahu min mawdi'in ila mawdi'. Mereka tidak mampu untuk mengangkat kemandaratan secara kesempurnaan, tidak pula mampu mengubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kataghyiri sifatihi au qadarih, seperti pengubahan sifatnya dan qadarnya. Walihadza qala wala tahwila fadzakara nakiratan fadzikru nakiratin ta'ummu, maka penyebutan nakirah di sini ta'um, ya ta'ummu anwa'at tahwil, mencakup semua jenis perubahan. Faqul man da'a maitan aw ghaiban minal awliya was-salihin aw da'a al-malaikah faqad da'a man la yughithuhu wa la yamliku kashfad durri anhu wa la tahwilah. Ini jelas. Nah, siapa saja yang berdoa kepada mayit atau yang gaib atau dari kalangan para wali dan orang saleh, atau berdoa kepada para malaikat, maka sungguh dia telah berdoa dengan sesuatu yang tidak mampu memberikan pertolongan, tidak mampu menyingkap kemandaratan, dan tidak pula mengubahnya. Naam, ini jelas. Baik, barakallahu fiikum, masih tersisa sedikit. Naktafi bihadza, subhanakallah.